Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis Desa Gaib di Balik Kabut. Cerita ini ditulis oleh Al. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cerita ini didokumentasi oleh seorang rekan saya, dan saya diminta untuk menceritakan kisah ini ke teman-teman. Tempat dan nama pemeran akan saya samarkan semuanya, demi menjaga privasi milik cerita. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan mendengarkan cerita ini. Dan seperti apa kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Andi. Aku tinggal di sebuah desa. Dan di desa itu, aku memiliki dua orang sahabat, lelaki dan wanita, yang bernama Mala dan Steven. Steven berbeda agama dengan aku dan Mala. Namun, walaupun kami berbeda keyakinan, bukanlah menjadi halangan bagi kami untuk menjalin hubungan persahabatan. Kami cukup akrab. Kami juga satu sekolahan di salah satu SMA negeri di desa kami. Salah satu dari kami ada yang memiliki kelebihan khusus, yaitu Mala. Mala itu memiliki kelebihan yang tidak semua orang memiliki. Mala bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Mala juga lumayan cerdas di sekolahnya. Tak jarang, Mala selalu menang mengikuti lomba antar kabupaten dari sekolah kami. Waktu itu, Mala akan mengikuti sebuah lomba matematika antar kabupaten yang diadakan oleh sekolah. Dan Mala ditunjuk sebagai peserta yang akan mewakili sekolah kami. 2 hari sebelum ia mengikuti lomba, kami bertemu di rumahku sehabis pulang sekolah. Hal ini sebenarnya sudah lumrah bagi kami, karena kami selalu bertemu di rumahku saat kami sudah pulang sekolah, atau juga kadang saat menjelang sore. Malah, kamu sudah ada persiapan belum buat lomba nanti? Udah kok, kalian doain aja ya, biar aku bisa menang dan buat bangga sekolahan kita. Ya, udah pastilah kamu menang, Mal. Aku yakin kok sama kamu. Balas Steven kepada Mala. Mala pun mengaminkannya. Amin, amin. Mudah-mudahan aku bisa menang lagi ya. Tapi kali ini aku boleh dong, kalau menang minta satu permintaan kepada kalian. Permintaan? Permintaan kamu memangnya apa, Mal? Minta traktir makan cilok? Ya enggak lah, kalau cuma makan cilok mah aku bisa beli sendiri. Lah terus apaan dong? Bilanglah. Apa ya? Aku pengen muncak. Kita kan belum pernah muncak. Sesekali kita coba kan, gak ada salahnya. Memangnya mau muncak kemana, Mal? Gak usah jauh-jauh lah. Yang ada di desa kita aja. Lagian kita kan juga pemula. Tapi gunung yang ada di desa kita cuma satu itu, juga jalurnya seremel. Aku pernah dengar dari teman aku yang pernah muncak di sana. Gunung itu sering dibilang orang gunung jalur kembar, karena banyak jalur yang sama gitu katanya. Terus juga ada satu jalur yang gak boleh dilalui oleh pendaki. Mitosnya sih, kalau kita salah jalur dan masuk ke jalur itu, bakal susah buat dapat jalan keluarnya lagi. Gitu aja kamu takut, Di? Ya kita pakai pemandu lah, kan aman. Nah, aku setuju sama Steven. Udah, gak perlu cemas. Pokoknya kalau aku menang, kalian harus turutin permintaanku ya. Ya, aku kan cuma bilangin. Tapi ya udahlah. Kalau kamu menang, kami turuti permintaan kamu, Mal. Di desa tempatku tinggal, ada sebuah gunung. Gunung ini tak begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Gunung ini adalah satu-satunya gunung yang berada di desa kami. Sebenarnya gunung ini bukan bernamakan Gunung Jalur Kembar. Namun karena warga setempat selalu menyebutnya Gunung Jalur Kembar,
karena jalur yang ada di gunung ini hampir memiliki kesamaan. Jadi gunung ini cukup terkenal dengan sebutan Gunung Jalur Kembar di desaku. Gunung ini juga memiliki satu hal mistis. Aku pernah mendengar bahwa gunung itu juga sering menyesatkan orang. Apabila mereka yang mendaki gunung itu telah salah memilih jalur, dipastikan orang itu akan susah untuk menemukan jalur untuk keluar lagi. Tak sedikit telah terjadi orang hilang di gunung itu. Mereka yang pernah berhasil keluar dari jalur yang menyesatkan itu mengatakan bahwa mereka di sana bertemu seperti sebuah desa, dan mereka kesulitan menemukan jalan keluar dari desa tersebut. Dan di sana juga ada larangan untuk beristirahat di pos yang ganjil, seperti pos 3 dan pos 5. Ya, itu sih yang aku tahu mengenai gunung itu. Tapi tenang, sekarang jalur-jalur di sana sudah ditandai dengan tambahnya pos-pos yang bisa kita singgahi sewaktu kita mendaki. Dan di sana sekarang juga sudah ada pemandu yang akan bersedia menemani kita saat melakukan pendakian di gunung tersebut, apabila kita tidak mengetahui trek-trek dan jalur di sana. 2 hari kemudian, aku dan Mala bertemu di sekolah setelah jam istirahat. Terlihat wajah Mala yang gugup karena akan mengikuti lomba. Mal, lu mukanya tegang banget gitu deh. Iya, Nindi. Aku gugup. Lah, ngapain gugup? Kamu kan udah sering ikut lomba. Aku yakin kok, pasti kamu bisa. Iya, Di. Yang ini mah lawannya gak bisa disepelekan, Di. Aku lihat mereka juga sering juara. Santai aja, Mal, santai. Gak usah tegang. Kamu berdoa aja dan percaya dirilah. Walaupun kamu gak juara di tahun ini, paling enggak kamu udah mencoba. Ya, kalau aku gak menang, kita gak jadi muncak dong. Ya makanya, kamu harus percaya diri kalau kamu itu bisa. Aku yakin kok, kamu pasti bisa bikin bangga nama sekolahan kita lagi. Iya, Di, iya. Makasih buat supportnya ya. Iya, Mal, sama-sama. Steven mana ya, Di? Kok kamu sendirian aja? Iya, aku juga dari tadi sudah nyariin dia. Kemana ya dia? Ya udahlah, kalau begitu, ntar juga dia datang sendiri. Tak beberapa lama kemudian, bel berbunyi lagi, yang menandakan jam istirahat telah usai. Aku dan Mala kembali ke kelasnya masing-masing. Di dalam kelas, aku bertemu dengan Steven. Steve, dari mana aja kamu? Biasalah, ngurusin perut. Idi, makan mulu lo kamu, Steve. Kalau nggak makan, bisa-bisa mati dong aku. Oh ya, kamu dari mana? Kok tadi nggak nambang di kantin? Aku tadi di depan ketemu sama Mala. Ya hari ini kan dia ikut lomba. Jadi aku kasih support lah, biar dia semangat. Oh iya ya, bagus deh kalau begitu. Ntar siang kita lihat dia lomba ya. Iyalah, itu mah udah pasti. Sekalian kita kasih dia support biar semangat. Kamu yakin, Steve, bakal nurutin maunya Mala kalau dia menang? Ya udahlah, turutin aja. Hitung-hitung buat bikin dia seneng lah, biar dia semangat. Oh ya udah deh kalau gitu. Aku sih terserah kamu aja. Tak berapa lama kemudian, jam pelajaran pun dimulai. 1 jam kemudian, bel berbunyi lagi, yang menandakan belajar mengajar hari ini telah selesai, dan waktunya untuk pulang. Aku dan Steven bergegas pergi ke tempat perlombaannya Mala. Sesampainya kami di sana, ternyata perlombaan sudah dimulai. Aku melihat Mala di sebuah meja yang sedang mengerjakan persoalan yang diberikan oleh juri. Terlihat kegugupan di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak semangat. Namun setelah aku dan Steven meneriakinya dan memberikannya support, perlahan terlihat kembali ketenangan di wajahnya, dan ia terlihat lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sang juri. Waktu sudah menjelang sore, perlombaan pun telah usai. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah, Mala menang dalam perlombaan ini, dan dia berhasil menduduki juara 2 di perlombaan ini. Lagi-lagi Mala bisa membuat bangga sekolah kami. Terlihat Mala datang menghampiriku dan Steven. Kali ini wajahnya terlihat begitu gembira sambil memegangi piala yang diberikan oleh juri. Wah, bagus kamu, Mal. Selamat ya. Sudah aku duga, pasti kamu bisa. Hebat kamu, Mal. Makasih, Andi.
Ini juga berkat support dari kalian berdua. Kalau nggak ada kalian, udah pasti aku nggak bisa menang. Wih, mantap. Sebagai hadiahnya, nanti malam aku traktir kalian makan bakso Mang Ucup ya. Nah gitu dong Steve, sekali-kalilah kamu traktir kita, ya kan? Gampang itu mah, pokoknya nanti malam kalian makan sepuasnya, aku yang bayar. Setelah terlibat beberapa percakapan antara aku, Mala, dan Steven, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing karena melihat waktu sudah hampir maghrib dan kami akan bertemu lagi nanti malam di rumahnya Mala. Malam pun tiba, aku menerima pesan WhatsApp dari Steven yang mengatakan bahwa ia telah berada di rumah Mala dan Steven menyuruhku untuk menyusul ke warung bakso Mang Ucup. Aku pun mengiyakan pesan dari Steven. Setelah itu, aku langsung bergegas menyusul mereka. Sesampainya di warung Mang Ucup, aku melihat mereka berdua sedang duduk di satu meja. Aku pun segera menghampiri mereka. Wih, mantap nih. Kapan lagi nih bisa ditraktir Steven sampai sepuasnya kayak gini? Iya nih bener, jarang-jarang kan kita ditraktir. Udah, pesenlah, mumpung aku lagi baik nih. Kami pun langsung memesan 3 porsi bakso komplit. Tak lama kemudian, 3 porsi bakso pun datang, dan kami langsung menyantapnya. Gimana nih? Aku kan menang. Berarti kalian mau dong nurutin permintaanku semalam? Iya, emangnya kapan kita mau puncaknya? Gimana kalau besok aja? Besok kan hari Sabtu. Itu minggu kita kan libur. Sabtu sore pulang sekolah, kita langsung berangkat. Kan lumayan lah, hari Minggu kita 1 hari di gunung. Nah, aku setuju tuh. Setuju gimana? Kita kan belum ada persiapan. Udah tenang aja. Semua alat-alatnya nanti aku pinjam temanku. Oh gitu ya. Ya udah deh. Kalau mau kalian gitu, aku sih ngikut saja. Setelah selesai acara makan-makan bakso di warung Mang Ucup, kami pun langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Mala dan aku menanyakan tentang kejelasan untuk mendaki sore nanti. Mal, gimana? Jadi gak nanti sore? Ya jadilah. Coba kamu hubungi Steven. Tanya sama dia, alat-alat ngecampnya sudah dapat apa belum? Tadi pas di kelas, katanya sih sudah. Ini juga dia lagi ambil alat-alatnya. Oh, oke deh. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Mau siap-siap dulu. Sekalian, aku masak buat nanti malam. Ya udah kalau gitu, nanti jam 3 kita ketemu di rumah kamu aja. Oke deh. Aku dan Mala kembali ke rumah kami masing-masing, sementara Steven masih mengambil alat-alat camp di rumah temannya. Kami mengambil tugas masing-masing. Mala menyiapkan logistik untuk nanti malam di gunung. Steven mengambil alat-alat camp, sedangkan aku menggali informasi tentang gunung yang akan kami jajal nanti. Aku mendapatkan beberapa informasi dari temanku yang pernah mendaki di sana. Aku cukup paham tentang trek yang akan kami lalui nanti di gunung, dan aku mendapatkan sedikit informasi tentang larangan di gunung tersebut. Di sepanjang pendakian nanti, ada 6 pos yang akan kami lewati untuk sampai ke puncak, dan ada larangan untuk ngecamp di pos 3 dan pos 5. Aku tidak mengetahui apa alasannya. Namun, yang namanya larangan tetap aku tidak berani membantahnya demi keselamatan kami nanti. Setelah semua rasaku cukup dan siap, aku pun langsung berangkat ke rumah Mala. Tak lupa terlebih dahulu aku pamit ke orang tuaku. Bagaimanapun bagiku restu orang tua adalah juru kunci keselamatan untuk diriku saat aku jauh dari mereka. Setelah pamit, aku langsung ke rumah Mala. Sesampainya di sana, kulihat Mala masih sibuk menyiapkan logistik yang akan kami bawa. Di, kamu temenin aku yuk ke warung. Ada yang belum aku belanjain. Ya udah ayo. Sekalian, aku juga mau beli bensin sama garam krosok. Ayo. Aku dan Mala pun bergegas pergi ke warung. Sesampainya di warung, langsung kami membeli beberapa keperluan logistik. Sedangkan aku juga tidak lupa membeli bensin, garam krosok, dan gula merah untuk emut-emut di jalan nanti. Setelah rasa kami cukup, kami pun kembali ke rumah Mala lagi. Mana nih Steven? Kok belum nongol juga? Tadi sih katanya lagi di jalan. Paling juga bentar lagi sampai dia. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Steven pun menampakkan batang hidungnya.
sambil membawa 2 buah tas carrier. Woi, bantuin apa? Ngeliatin mulu, berat tahu ini. Bilang dong minta bantuin. Ya udah no, kalian masukin aja keperluan logistik ke carrier yang ini ya. Keperluan yang lain masukin ke carrier yang satunya. Jangan lupa bawa golok, senter, sama air yang cukup. Oke bos, siap. Kamu gimana nih? Udah dapat info tentang jalur di gunungnya? Udah kok, aku udah tanya sama teman-temanku yang pernah muncak ke sana. Oh, oke deh. Kalau begitu baguslah. Setelah kami merasa sudah cukup, walaupun packingan kami belum rapi, tapi bisalah untuk pemula. Kemudian kami berpamitan dengan orang tua Mala. Setelah berpamitan sebelum pergi, tak lupa kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing untuk keselamatan kami di jalan. Setelah selesai berdoa, kami langsung tancap gas. Untuk bisa sampai di gunung tersebut, kami harus menaiki angkutan umum terlebih dahulu. Sekitar setengah jam kami sudah sampai di terminal. Berjalan kira-kira 15 menit dari terminal, kami sudah sampai di pos pendaftaran. Sore ini cuaca tidak begitu bersahabat. Dari arah barat, awan sudah mulai menghitam. Angin juga bertiup lumayan kencang. Kami buru-buru mengisi formulir di pos pendaftaran, dan setelah itu kami memulai pendakian. Kali ini aku sebagai leader, karena sedikit banyaknya informasi yang aku kumpulkan beberapa hari ini, aku cukup memahami tentang jalur-jalur di gunung ini. Mala dan Stephen tetap di belakangku. Baru juga kira-kira 10 menit kami berjalan, tiba-tiba saja ada suara seperti memanggil kami dari arah belakang, yang membuat kami menghentikan perjalanan dan melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang memanggil-manggil kami. Bang, aku boleh ikut rombongan abang nggak? Terlihat seorang pria yang kuperkirakan berumuran sama denganku, sambil memapah sebuah carrier dan berpenampilan ala-ala pendaki pada umumnya yang sudah berpengalaman. Tanpa ragu, aku mempersilahkannya untuk bergabung dengan kami. Oh iya, nggak apa-apa bang, silahkan. Lumayan kan, biar rame juga. Nama abang siapa? Makasih bang, sudah izinin gabung. Nama saya Irwan bang, panggil aja Wawan. Oh Wawan, kamu dari mana Wan? Saya dari Jawa Tengah bang. Wah, lumayan jauh juga dong. Sendirian aja nih kamu kesini? Enggak bang, ada 3 orang lagi udah nunggu di puncak. Mereka udah naik duluan pagi tadi. Kami terus berjalan. Di sepanjang pendakian, kami tidak begitu terlalu banyak berbicara. Paling hanya cerita tentang pengalamannya masing-masing. Sampai akhirnya tak terasa kami sudah berada di pos 2 setelah 1 jam lebih pendakian. Awan mulai gelap. Kulihat jam menunjukkan pukul 18.10. Kuputuskan untuk break sejenak dan mengatur nafas masing-masing di pos 2 ini. Lapat-lapat masih terdengar suara adzan maghrib yang terbawa oleh angin. Aku pun langsung mengajak Mala untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Stephen dan Irwan beristirahat. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Steve, keluarin senternya, udah mulai gelap nih. Tapi nggak usah dipakai semua, pakai 1 dulu aja, sama golok juga keluarin. Pakai punya aku dulu aja bang. Oh ya udah, yang mana aja. Yang penting ada senternya lah. Berapa jam lagi kira-kira sampai di pos selanjutnya nih? Kira-kira 2 jam lebih gitu sih. Kayaknya kita sampai di pos 4 kalau kita nggak banyak break tapi. Oh ya udah, ayo kita lanjut. Semangat, semangat. Kami pun terus melanjutkan pendakian kami. Ternyata mendaki tidak semudah yang aku bayangkan. Terlebih-lebih di malam hari dan harus melewati jalan yang licin karena habis hujan. Tapi ya mau gimana lagi, hitung-hitung cari pengalaman aja. Tapi yang aku herankan, dari tadi kami tidak bertemu satu pendaki pun yang naik ataupun turun. Tapi ya wajar aja kalau sepi, secara langsung kan gunung ini juga jarang dikunjungi oleh pendaki. Semakin ke atas, rasaku pendakian semakin sulit. Terlebih lagi treknya yang licin membuat kami jatuh bangun karena terpelanting akibat jalan yang licin. Walaupun rintangan yang berat, kulihat semangat Mala dan Stephen terus berapi-api. Maklum sajalah, jiwa-jiwa anak muda jadi semangatnya terus menyala, walaupun 1000 rintangan menghadang. Haha,
Setelah berjibaku melawan trek-trek yang cukup menyulitkan, akhirnya kami sampai di pos 3. Namun kira-kira 20 meter sebelum sampai pos 3, malah menghentikan perjalanan kami. Kita break di sini aja. Gak usah di pos 3 ya. Memangnya kenapa, Mal? Udah gak apa-apa, kita di sini aja. Kami pun menuruti perkataan Mala, namun aku curiga dengannya. Apa jangan-jangan malah melihat sesuatu ya? Namun tak begitu aku hiraukan pikiranku. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk dijadikan tempat istirahat. Persediaan air kami masih lumayan cukup banyak, jadi kami tidak begitu khawatir. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut karena melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi malah juga melihatnya. Sekarang tahu kan kenapa aku minta break di sini? Aduh, udah mulai gak beres nih, Mal. Udah gak apa-apa. Intinya pikiran jangan kosong dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Memangnya kalian lihat apa sih? Udah gak apa-apa, intinya berdoa aja. Ternyata apa yang aku dan Mala lihat, Steven sendiri tidak melihatnya. Begitu juga dengan Irwan. Dia terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat cuek dengan obrolan kami. Dia tetap santai dengan menghisap rokoknya, entah dia melihatnya juga atau tidak. Yang pasti, Irwan kali ini memang lebih banyak diamnya. Mungkin karena dia kecapean, makanya dia tidak terlalu banyak bicara. Pikirku, setelah 15 menit beristirahat, kami pun berencana melanjutkan pendakian. Kulihat sosok itu sudah tidak ada lagi di sekitaran pos 3, dan rasaku sudah aman. Yaudah, ayo kita lanjut. Biar gak lama, aku udah lapar nih. Ya udah ayo. Aku pun sama, juga udah lapar. Steven, keluarin garam rosoknya. Buat apa nih? Gak apa-apa, buat jaga-jaga aja. Ingat ya, di depan nanti treknya bakal susah. Bakal ada banyak tanjakan. Terlebih juga di sana kita bakal melewati hutan pinus yang katanya lumayan angker. Jadi tetap ada jalur, jangan sampai ada yang tertinggal maupun terpisah. Pikiran jangan kosong, terus berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ucapku sambil memberi arahan kepada mereka. Setelah memberi aba-aba pada mereka, kami pun melanjutkan pendakian. Posisiku tetap sebagai leader, sambil memegangi golok di tangan kananku, dan di tangan kiriku menggenggam garam krosok. Sekitar 30 menitan sudah berjalan, akhirnya kami memasuki kawasan hutan pinus. Di sini aku merasakan sekali auranya yang berbeda. Ditambah lagi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi menambahkan kesan mistis di hutan ini. Pikiran jangan sampai kosong, tetap fokus sambil berdoa. Apapun yang dilihat nanti jangan dibicarakan. Lagi-lagi aku memperingati mereka. Baru juga beberapa langkah kami memasuki hutan pinus, kami disambut dengan sekelebatan bayangan hitam yang merayap di atas kami. Dia seperti melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, yang seakan-akan siap untuk menerkam kami. Kehadiran sosok itu pun cukup menggoyahkan langkah kami. Beberapa kali kami berhenti, karena sesekali terlihat bayangan itu berdiri di depan kami, dan seperti menghadang jalan kami. Walau gimana pun yang kami hadapi itu, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalananku isi dengan sholawat dan bacaan ayat kursi sambil kutaburkan garam krosok di jalan-jalan yang kami lewati. Akhirnya hutan pinus berhasil kami lewati dan makhluk yang tadi meneror kami itu sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhasil keluar dari hutan pinus, kami bertemu dua persimpangan yang cukup membingungkanku. Karena dua simpangan yang saling bertemu ini memiliki kesamaan jalurnya yang membuat aku sulit untuk memilih antara ke kiri atau ke kanan. Namun tiba-tiba Irwan berbicara. Ke kiri aja kita, Bang. Ucap Irwan sambil tertawa. Tadinya aku mau mengikuti perkataan Irwan, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, di sepanjang perjalanan di sisi kiri itu hanya ada jurang. Kurang yakin dengan ucapan Irwan. Aku mencoba mengikuti kata hatiku yang memilih jalur di sisi kanan. Benar saja, setelah beberapa lama memasuki persimpangan di sisi kanan, kami bertemu pos 4. Tapi yang aku herankan,
kenapa Irwan menyuruh kami untuk memilih jalur ke kiri. Padahal ia mengetahui bahwa di sisi kiri itu hanya ada jurang. Sudahlah, mungkin dia hanya bercanda. Soalnya dia juga ngomongnya sambil tertawa. Setelah itu akhirnya kami sampai di pos 4. Kami berencana akan ngecamp di sini semalaman dan besok pagi akan melanjutkan pendakian. Kami membagi tugas masing-masing. Aku mencari ranting-ranting kayu yang bisa dibakar untuk dijadikan api unggun. Stephen mendirikan tenda, sedangkan Mala menyiapkan logistik yang akan diolah, dan Irwan hanya duduk menyandar di sebuah pohon sambil menikmati kepulan asap rokoknya. Setelah kurasa cukup kayu-kayu yang aku kumpulkan, aku kembali lagi. Aku lihat tenda pun sudah berdiri. Tinggal aku menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kompor portable mini dan di atasnya terduduk sebuah panci berisi air untuk membuat teh hangat. Mala masih meracik logistik yang akan ia masak malam ini. Menu malam ini adalah ikan kaleng yang tadi kami beli di warung dan telur goreng. Setelah semuanya sudah selesai, teh hangat pun sudah menanti untuk diseruput. Sekarang waktunya melaksanakan acara sakral bagi para pendaki, yaitu makan malam. Perut ini rasanya seperti tidak makan-makan 2 hari, karena cuaca yang dingin dan pendakian yang cukup melelahkan, membuat kami sangat kelaparan. Tanpa basa-basi, kami langsung menyikat bersih makanan. Malahan hanya perlu beberapa menit, semua makanan bersih tak tersisa, dan berpindah dimensi. Doyan apa lapar nih? Makanan kamu ternyata enak, Mal. Aku baru tahu kalau kamu ternyata bisa masak ya. Ya harus dong. Kan aku mau jadi calon ibu yang harus bisa untuk segalanya. Wah, udah sampai ke situ aja ya pikiran kamu, Mal. Acara makan sudah selesai, sekarang waktunya duduk santai di depan api unggun, sambil menikmati teh hangat dan pemandangan hutan di malam hari. Cuaca malam ini cukup cerah, bintang berkelap-kelip sangat indah menemani malam ini. Kami terlibat obrolan yang cukup renyah. Di tengah-tengah kami yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Irwan berbicara pada kami. Bang, aku lanjut ya. Makasih buat tumpangannya. Loh, kenapa buru-buru? Gak mau ngecamp aja dulu di sini, Wan? Gak usah bang, terima kasih. Takutnya teman-teman yang lain pada nunggu. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya, Wan. Iya bang. Dia langsung pergi meninggalkan kami seperti terburu-buru. Dia hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Dih, cuma numpang makan doang, habis itu ngacir. Udah, jangan ngomong gitu. Ya anggap aja solidaritas kita di gunung lah. Nah, aku setuju sama ucapan Mala. Bener tuh, Mal. Kami masih asik mengobrol malam itu, menikmati suasana malam di tengah hutan. Namun tiba-tiba, Mala menunjukkan sifat yang aneh. Matanya membelalak lebar, wajahnya langsung pucat, seketika dia seperti melihat sesuatu dari arah belakangku. Namun aku tidak berani melihat ke arah belakangku untuk melihat apa yang dilihat oleh Mala. Sedangkan Stephen tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dilihat oleh Mala. Hei, jangan melamun. Gak usah dilihatin, biarin aja. Iya. Aku masuk duluan ya. Ngapa sih? Apa yang dilihat oleh Mala? Gak tahu. Udah, gak usah diambil open. Aku dan Stephen duduk bersamping-sampingan di hadapan api unggun. Namun tanpa disengaja, Stephen yang penasaran dengan apa yang dilihat oleh Mala. Dia pun menoleh ke arah belakang. Seketika wajah Stephen berubah menjadi pucat, sama seperti Mala tadi. Perlahan ia berjalan mundur masuk ke dalam tenda dan meninggalkanku sendirian di luar. Waduh, ada yang gak beres pasti ini. Perlahan ku ambil garam krosok yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu kusiramkan garam tersebut ke arah api unggun sambil kuisi dengan ayat kursi. Tak berapa lama kemudian terdengar suara geraman manusia yang terdengar seperti marah. Suara itu cukup mengucilkan nyaliku. Perasaanku semakin gak karuan. Bulu kuduku berdiri, semua akibat mendengar suara geraman itu. Perlahan aku menggerakkan tubuhku dan masuk ke dalam tenda, tanpa melihat ke arah belakangku untuk mengetahui apa yang ada di belakangku itu. Di dalam tenda, kulihat Stephen berbisik-bisik seperti sedang membicarakan sesuatu.
Memangnya kalian lihat apa sih? Nih, kamu tahu sosok wanita tua tadi berdiri di pos 3? Iya, tahu. Memangnya kenapa? Nah, itu dia. Tadi berdiri di belakang kamu. Astaga, pantesan kalian ketakutan. Dan perasaanku juga nggak enak. Tapi kenapa dia bisa ngikutin kita ya? Emang kita ada salah? Kamu nggak lagi datang bulan kan? Ya enggak lah. Udah 4 hari yang lalu aku selesai datang bulan. Kalau aku datang bulan, mana mungkin aku berani naik. Terus apa dong salah kita? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Mending kita tidur aja. Besok pagi kita lanjut lagi. Kami pun berusaha untuk mengabaikan apa yang terjadi pada kami tadi. Dan tak lama kemudian kami pun terlelap dalam dengkuran kami masing-masing. Di pertengahan malam aku terbangun karena kegerahan. Aneh, padahal udara di pegunungan ini harusnya dingin. Tapi entah kenapa aku malah kegerahan. Kulihat jam tanganku yang menunjukkan masih pukul 00.30 dini hari. Kurasa kami tidur sudah lama sekali. Tapi entah kenapa, waktu terasa seperti berjalan sangat lambat. Saat aku hendak ingin keluar membuang air kecil, lapat-lapat terdengar suara gamelan Jawa yang begitu merdu, dan suara itu semakin lama semakin terdengar olehku. Dan suara itu mengurungkan niatku untuk keluar dari tenda. Aku membangunkan Mala dan Steven untuk juga mendengarkan suara yang aku dengar itu. Mal, Steve, bangun. Coba kalian dengerin suara itu deh. Apaan sih, Di? Suara apaan? Coba kalian bangun dulu, dengerin suara itu. Lah, iya ya. Siapa yang main gamelan di hutan tengah malam gini? Ya mana aku tahu. Aku juga baru dengar. Semakin lama suara itu terdengar sangat jelas. Seperti suara itu berada di depan tenda kami. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi di depan tenda kami. Aku, Mala, dan Steven yang penasaran. Akhirnya kami bertiga pun mengintip keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi di luar. Kami sangat terkejut, ternyata ada sekelompok orang yang sedang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dipopong mereka bukan seperti keranda mayat yang aku lihat pada umumnya. Keranda mayat itu berwarna hitam dan seperti terbuat dari bambu, bukan besi. Sekelompok orang itu juga menggunakan pakaian yang serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Dan betapa terkejutnya kami saat semua orang di kelompok itu tiba-tiba menatap tajam ke arah kami bertiga. Sontak kami pun langsung menutup kembali tenda kami. Dan kami sangat ketakutan karena orang-orang itu tiba-tiba saja mengelilingi tenda kami sambil mengarak keranda yang mereka bopong. Ya Allah, kenapa lagi nih? Kok bisa jadi gini sih? Jangan keliru. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jangan putus berdoa. Kulihat Steven mulutnya berkomat-kamit. Aku dan Mala pun sama. Kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing, sambil kami memejamkan mata kami, tertunduk, sambil berdoa memohon perlindungan dari Yang Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara dari luar tenda. Bang, buka dulu bang. Ini aku. Terdengar suara itu seperti tidak asing kami dengar. Seperti kami pernah mendengar suara itu. Namun kami lupa pernah mendengarnya di mana. Akhirnya dengan hati yang cemas dan takut, ku beranikan diri untuk melihatnya. Betapa terkejutnya kami. Ternyata itu suara milik Irwan. Irwan? Iya bang. Loh, katanya mau naik. Tapi kok balik lagi ke sini? Aku cuma mau nyampein sesuatu sama abang. Mau nyampaikan? Nyampaikan apa emangnya, Wan? Bang, di sini gak aman buat abang-abang sama kakak. Saya sarani, mending abang urungkan niat abang untuk naik sampai ke puncak. Abang harus turun malam ini juga, bang. Memangnya kenapa, Wan? Ada hal yang gak bisa aku jelasin secara rinci. Yang pasti ini semua demi keselamatan kalian. Aku seperti yakin dan tidak yakin melihat sosok Irwan yang berdiri di depan tenda. Aku masih belum yakin bahwa ia adalah Irwan. Namun ia terus mendesak kami untuk turun dari gunung ini dengan beralasan demi keselamatan kami. Mala yang terus ketakutan pun juga memutuskan untuk turun pada malam ini juga. Akhirnya aku tak punya pilihan selain menuruti kemauan Mala dan Irwan.
Akhirnya kami packing kembali barang-barang kami dan berniat untuk turun malam ini juga. Bang, maaf, aku nggak bisa temenin untuk turun. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya, udah peringatin kami. Tanpa sepatah kata pun Irwan langsung pergi meninggalkan kami dan hanya mengacungkan jempol membalas ucapanku. Gimana nih? Kita yakin mau turun? Ya, mau gimana lagi, Van? Kurasa apa yang dibilang Irwan ada benarnya juga. Lihat aja tadi, cukup banyak yang meneror kita. Mungkin next time aja kita muncaknya ya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Berdoa aja, semoga kita selamat di perjalanan turun ini. Perjalanan kami mulai berjalan turun. Sangat hati-hati kami berjalan karena jalur yang gelap dan sangat licin. Awalnya perjalanan kami biasa-biasa saja, sampai akhirnya kami memasuki hutan pinus dan disitulah teror dimulai. Mala yang awalnya biasa-biasa saja setelah memasuki hutan pinus, mendadak matanya melirik liar, seperti ada sesuatu yang ia lihat. Dia menggenggam tanganku sangat kuat dan mengatakan, Di, aku takut. Kata-kata itu selalu ia lontarkan berulang-ulang kali. Aku mencoba untuk menenangkannya dan memperingatkannya untuk terus berdoa jangan sampai putus. Kami benar-benar disambut oleh aura yang sangat negatif di hutan pinus ini. Seakan-akan ada ribuan mata yang mengawasi gerak-gerik kami di balik pepohonan. Auranya sangat mengancam, seperti mereka siap untuk menjadikan kami sebagai mangsa. Beberapa kali sekelebat bayangan hitam melintas di depanku. Namun, ku coba untuk tidak menghiraukannya. Tak bosan-bosan juga aku berteriak menyuruh Mala dan Stephen untuk tidak putus berdoa. Sebenarnya di sini udah di luar batas mental keberanianku. Tapi mau gimana lagi, apapun yang terjadi harus kuhadapi. Di, ada yang ngikutin kita dari tadi. Udah nggak perlu di-open lah. Pikiran jangan kosong, terus berdoa. Di, tukar posisi dong. Aku di depan, kamu di belakang. Pundakku berat banget nih. Oh ya udah, kamu di depan. Nanti kalau kamu nggak tahu jalurnya, tanya aku ya. Aku dan Stephen bertukar posisi, sedangkan Mala tetap di posisi tengah. Dan kami mulai melangkah lagi setelah bertukar posisi. Tak berapa jauh melangkah, ternyata benar apa yang dirasakan Stephen, kini kurasakan. Pundakku terasa berat sekali, bahkan merasakan nyeri yang lumayan terasa. Break dulu. Ucapku karena sudah tidak sanggup menahan nyeri di pundakku. Saat kami menghentikan langkah kami, saat Mala dan Stephen berbalik arah melihat ke arahku, tiba-tiba mereka berdua berjalan mundur saat melihatku. Mereka terlihat seperti orang yang ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, mereka hanya terdiam dan menatap tajam ke arah belakangku. Aku gak tahu apa yang mereka lihat, namun ekspresi mereka memberi jawaban padaku bahwa ada yang tidak beres di belakangku. Stephen, Mala, apapun yang kalian lihat, jangan sampai pikiran kalian kosong. Lawan dengan doa. Namun mereka hanya diam, terpaku, dan menatap kosong ke arah belakangku. Saat ku memandang ke arah belakang, rasanya itu berat, seperti ada yang menahanku untuk melihat ke arah belakang. Namun karena aku yang penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat, akhirnya aku paksakan diriku untuk melihat ke arah belakang. Saat aku dapati apa yang mereka lihat, seketika jantungku rasanya berhenti berdetak. Kakiku rasanya tidak memiliki dengkul lagi yang membuat aku akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Aku melihat satu sosok yang begitu menyeramkan dan seumur-umurku belum pernah melihatnya. Sosok itu berwujud seperti wanita, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya hancur dan penuh darah, mulutnya mengangap dan mengeluarkan air liur. Sosok itu berdiri tepat di belakangku, sekitar hanya berjarak 1 langkah orang dewasa saja. Sontak hal itu membuatku sangat down, hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Entah berapa lamanya aku pingsan, dan saat aku sadar, aku lihat Mala sedang menangis sambil memangku kepalaku. Begitu juga dengan Stephen. Saat mereka mengetahui aku telah sadar, mereka berdua terlihat gembira sambil mengusap air mata mereka. Di, please dong, jangan bikin aku takut. Kemana?
perginya sosok itu, Al? Ah, sosok? Sosok apaan? Yang tadi, yang berdiri di belakangku. Kalian kan melihatnya. Kamu ngingetin kita untuk jangan putus berdoa dan jangan berpikiran kosong. Tapi kamu sendiri yang berpaling dari kata-katamu itu. Loh, maksudnya gimana sih? Aku bingung. Iya, kami juga bingung. Kenapa kamu pingsan di sini? Tadi tuh aku sama Steven terkejut. Pas kita jalan tiba-tiba kamu udah nggak ada di belakang. Ya udah, aku sama Steven balik lagi buat nyari kamu. Tahu-tahu kamu pingsan di sini. Emangnya kenapa? Kamu lihat apa? Perasaanku, tadi kalian berdua di depanku kok. Tapi beneran, Di. Tadi aku sama Steven cuma jalan berdua. Kamu pingsan di sini. Emang kamu lihat apaan? Ya udah deh, nanti aja aku ceritain. Kita istirahat dulu sebentar ya di sini. Kepalaku masih sakit nih. Ya udah, nih kamu minum dulu. Aku masih diambang kebingungan setelah mendengar ucapan Mala. Kalau tadi di depanku bukan Mala dan Steven, terus siapa? Aku masih nggak mengerti sama apa yang menimpa aku malam ini. Intinya, aku bersyukur selamat dari sosok yang mengerikan itu. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kepalaku yang sakit dan tubuhku yang masih lemas. Tak berapa lama kemudian, saat kami sedang beristirahat, kami dibuat terkejut karena mendengar sebuah langkah kaki. Awalnya kami berpikir bahwa langkah kaki itu adalah sosok yang akan meneror kami lagi. Sampai-sampai aku, Steven, dan Mala berdoa sangat kuat. Namun kami sangat lengah saat mengetahui sosok di balik suara langkah kaki itu. Ternyata suara langkah kaki itu adalah milik 3 orang pendaki yang kelihatannya mereka juga hendak turun dan mereka melewati kami yang sedang beristirahat. Permisi mas, mari mas. Karena aku tidak ingin mendapat teror lagi di hutan ini, jadi aku putuskan untuk ikut turun berbarengan dengan 3 pendaki tersebut. Mas mau turun kan? Kami boleh ikut bareng sama mas nggak? Soalnya kami baru pertama mendaki di sini, jadi masih kurang paham lah sama jalurnya. Oh iya mas, boleh silahkan, jawab salah satu dari mereka. Akhirnya aku, Mala, dan Steven mengikuti 3 orang pendaki tersebut turun. Awalnya terlihat biasa-biasa saja. Selama di perjalanan, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hanya ada keheningan dan suara-suara binatang hutan. Aku mulai merasakan kecurigaan saat kami bertemu sebuah persimpangan. Dan persimpangan ini, tadinya saat aku, Mala, dan Steven naik, kami melewati persimpangan ini. Dan kami mengambil jalur persimpangan yang ada di sebelah kiri. Namun kali ini beda. 3 pendaki itu memilih jalur persimpangan yang ada di sebelah kanan. Yang setelah aku pikir-pikir dan aku lihat saat kami naik tadi, seharusnya di arah balik di sisi sebelah kanan itu adalah jurang. Mas, kok lewat jalur ini? Ini kan seharusnya jurang, mas. Enggak kok mas, kami udah biasa mendaki di sini. Jadi menurut kami jalur ini lebih cepat mas buat sampai ke bawah. Udah Landi, ikutin aja. Kelihatannya mereka juga udah sering mendaki di sini. Akhirnya dengan hati yang setengah yakin, aku pun mengikuti jalur yang mereka pilih. Setelah sekiranya setengah jam kami berjalan, benar saja jalan ini buntu dan berujung jurang. Tuh kan bener, aku bilang apa? Jalur itu cuma ada jurang. Lah iya, ini jurang. Ya udah, putar balik aja. Jalan yang tadi itu yang bener. Akhirnya di situ kita putusin bertiga untuk mutar balik ke persimpangan yang tadi. Namun saat kami balik badan, kami dikejutkan dengan ulah 3 orang pendaki tersebut. Satu persatu dari mereka bertiga terjun ke jurang yang tepat ada di depan kami. Sontak hal itu membuat kami bertiga berteriak histeris saat melihatnya. 2 orang sudah melompat ke dalam jurang, kini tinggal 1 orang lagi. Ia mengajak dan memaksa kami untuk ikut juga terjun ke dalam jurang bersama dengan mereka. Steven yang berdiri di samping orang itu langsung menarik Steven dan terjun ke dalam jurang. Namun untung saja, spontan aku langsung merespon secara tiba-tiba dan dengan sigap aku menarik tangan Steven, dibantu oleh Mala, sehingga Steven tidak ikut terjun ke dasar jurang. Wajah Steven terlihat langsung memucat
dan tubuhnya gemeteran. Kami masih melamun menatap kosong ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Lalu bertanya, siapa mereka bertiga itu? Manusia apa bukan? Untung saja, Van, kamu selamat. Aku makasih banget. Kalau nggak kalian tarik tadi tanganku, mungkin sekarang aku sudah jadi mayat. Tapi aku masih bingung, mereka itu siapa? Udah, nggak usah dipikirin lagi. Yang penting, kita semua selamat. Tak berapa lama kemudian, tak sengaja aku memandang ke sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Dan aku sangat terkejut saat melihat dua sosok pocong yang tiba-tiba keluar dari balik pohon tersebut. Mengetahui tempat ini yang lumayan angker dan firasatku berkata, tidak baik jika berlama-lama di sini. Terlebih-lebih tempat kami berdiam ini adalah bibir jurang. Lengah sedikit saja mungkin bisa-bisa kami terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Akhirnya aku putuskan untuk segera melanjutkan perjalanan lagi. Van, kamu gimana? Bisa jalan kan? Bisa kok, bisa. Ya udah, ayo kita lanjut lagi aja. Nggak baik kalau kita berlama-lama di sini. Setelah berjalan kira-kira hampir 1 jam lamanya, kami tak kunjung juga menemukan persimpangan yang kami masuki sebelumnya. Malah kami ketemu jalan setapak yang kami nggak tahu kemana arahnya. Duh, Di, kok kita nggak sampai-sampai juga sih? Perasaanku tadi dari simpangan itu ke dalam juga paling setengah jam. Tapi ini udah sejam kita jalan kok nggak nemu-nemu simpangan tadi ya? Ya udah, kalau capek kita break dulu aja. Van, melamun aja. Masih heran aku sama kejadian tadi. Gak habis pikir aku kalau sampai ikut masuk ke dalam jurang tadi. Udah gak usah dipikirin lagi, Van. Intinya, kamu bersyukur bisa selamat dan terus berdoa saja. Aku kebelet. Bentar, aku buang air dulu ya. Jangan sembarangan loh, Van. Permisi ya. Tak berapa lama kemudian, Stephen pergi buang air kecil. Aku dan Mala mendengar suara gamelan Jawa yang tadi kami dengar di atas. Namun suaranya terdengar seperti sangat jauh. Mal, kamu dengar nggak? Iya, aku dengar, Di. Tapi dari mana asal suara itu ya? Iya, mana aku tahu, Mal. Tak lama kemudian, tiba-tiba Stephen dengan tiba-tiba muncul dan seperti tergesa-gesa. Mal, Di, kalian harus lihat ini. Pasti kalian gak percaya. Ayo cepat. Kami pun mengikuti Stephen dan melihat apa yang Stephen lihat. Aku sangat terkejut karena melihat sebuah desa yang tak berapa jauh dari tempat kami berdiri sekarang. Wah, jauh-jauh kita muter. Tahu-tahu di sebelah sini udah desa. Iya ini. Syukurlah. Akhirnya kita bisa sampai di desa juga. Kami pun bergegas berjalan menuju desa tersebut. Padahal saat kami lihat tadi, desa yang kami lihat tidak berapa jauh. Tapi setelah kami datangi desa tersebut, terasa seperti sangat jauh. Jalurnya juga hanya jalan setapak dan diisi sebelah kiri adalah jurang. Dan ditambah lagi dengan jalannya yang licin dan tertutup kabut yang cukup tebal, menghalangi pandangan kami. Sesekali kami meraba jalan untuk bisa kami lalui, karena terpleset sedikit saja, di sini nyawa bisa hilang. Setelah beberapa lama menyita waktu, kami berhasil melewati jalur yang ekstrim itu. Kini desa itu berada di depan mata kami, namun tidak terlihat seperti yang kami lihat sebelumnya. Saat kami memasuki desa tersebut, rumah-rumah yang ada di desa itu hanya bercahayakan lampu sentir dan diterangi obor di lataran rumahnya. Terlihat seperti desa yang biasa-biasa saja, dan terlihat desa ini seperti desa lama. Setiap bangunan yang ada di desa ini hanya terbuat dari bambu dan kayu. Kami menyusuri pedesaan ini berharap jumpa dengan seseorang yang bisa kami tanyain. Sedari tadi kami masuk ke desa ini, hanya terlihat beberapa anak kecil yang sedang bermain di lataran rumah mereka. Kami sudah berkeliling di desa tersebut, namun tidak juga bertemu dengan satu orang pun yang bisa kami tanyai. Karena kami merasa letih, sudah mencari ke sana ke sini, hampir setiap sudut desa, tidak juga bertemu dengan seseorang. Akhirnya kami beristirahat sejenak di sebuah lataran salah satu rumah di desa itu. Aneh ya, desa yang padat rumah kayak gini, tapi kayak nggak berpenghuni. Iya nih, aku ngerasa ada yang nggak beres deh sama desa ini. Nggak boleh gitu ngomongnya.
pikiran positif aja. Mungkin karena udah malam mereka istirahat. Ya, kamu pikir aja, Di. Masa malam-malam gini ada anak kecil main di luaran? Orang tuanya mana? Walau seperti di luar logika, semua ini aku terus menanyakan Mala dan Stephen yang terus menyangkal semua kejadian ini untuk terus berpikiran positif dan berdoa. Walau gimana pun kita nggak tahu apa yang ada di desa ini, jadi harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba sebuah pintu rumah yang tepat di belakang kami duduk perlahan terbuka. Kami terkejut bukan main saat mengetahui siapa yang berada di dalam rumah itu. Seketika wajah kami bertiga pucat dan tubuh kami gemetar. Pandangan kami terpaku pada sosok yang ada di balik pintu itu, yang ternyata adalah nenek tua yang aku lihat di pos 3 tadi. Aku hanya bisa pasrah saja dengan apa yang akan terjadi pada kami sambil berdoa. Kulihat wajah nenek itu seperti tidak suka dengan kehadiran kami, dan bola matanya menatap tajam ke arah kami bertiga. Aku berpikir bahwa habis sudah riwayat kami di sini, namun tiba-tiba malah menarik aku dan Stephen untuk lari dari rumah itu, dan kami pun berlari sekuat mungkin, lari dari rumah itu untuk menghindari sosok nenek yang sangat menyeramkan itu. Setelah kami rasa sudah cukup jauh dari rumah itu, kami berhenti berlari. Aduh, edan bener. Gak enak banget aura nenek itu. Aduh, syukurlah kita bisa selamat. Aku berpikir kalau kita bakal gak bisa lari dari sosok nenek tua itu. Tapi kok kamu bisa lari, Amal? Saat lihatin nenek tua tadi, padahal badanku gak bisa digerakkan waktu nenek itu menatapku. Iya, Di. Aku juga sama. Rasanya badanku kayak diikat pakai tali sampai gak bisa bergerak, Di. Ya, gimana ya? Sebenarnya nenek itu udah ngikutin kita. Bahkan waktu kita ngikutin 3 orang pendaki yang terjun ke jurang itu pun, nenek tua itu juga ada di sekitaran kita loh. Dia itu seperti ngawasin kita kemanapun. Makanya tadi aku gak kaget lagi waktu melihat sosok nenek tua itu dan langsung menarik kalian untuk lari. Jadi ini kira-kira nenek itu masih ngikutin kita gak ya? Kalau sekarang sih kayaknya aman-aman saja. Aku belum lihat tanda-tanda keberadaan nenek itu. Duh, Di. Kenapa jadi kayak gini sih? Capek banget rasanya. Badanku udah lemes banget. Sabar ya, Van. Kita jangan nyerah. Pasti kita dapat jalan keluarnya. Aku juga capek, Van. Tapi kita nggak boleh nyerah sampai di sini. Pasti ada jalan keluarnya kok. Iya, tapi mau sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu sekarang kita ada di mana. Berdoa saja terus, Van. Mudah-mudahan kita dikasih jalan keluarnya. Aku terus berdoa tanpa putus, istighfar sebanyak mungkin. Mungkin Allah ingin aku lebih mengingatnya lagi, kemanapun dan dimanapun aku berada. Karena aku akui selama ini soal agamaku masih kurang, dan sholat pun masih jarang-jarang. Tapi di sini, aku hanya selalu mengingat bahwa nggak akan ada pertolongan yang ampuh selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan mengingatnya dan mengingat orang tuaku saja yang membuat aku yakin bahwa semua ini akan ada jalan keluarnya dan berakhir. Tapi ternyata teror belum berakhir. Kami mendengar suara gamelan Jawa lagi, dan suara itu terdengar sangat dekat sekali dengan kami. Kami pun pelan-pelan mencari sumber suara gamelan tersebut. Akhirnya kami mendapati dari mana suara gamelan itu berasal. Kami melihat seperti sebuah rumah yang berdiri cukup besar dan luas di sana. Perlahan kami mendekati rumah itu untuk melihat apa yang ada di sana. Dari balik pagar kami mengintip ke dalam lataran rumah tersebut. Kami melihat di sana seperti ada sebuah pertunjukan tarian, di mana terlihat 4 orang gadis yang sedang menari, berpakaian ala-ala penari ronggeng, dan dikelilingi sejumlah lelaki yang sedang duduk sambil menyaksikan tarian mereka. 4 gadis yang menari itu sangat cantik. Bahkan seumur hidupku, belum pernah melihat wanita secantik mereka. Lengkak-lengkuk tubuh mereka saat mereka menari cukup menggoda imanku dan Stephen. Dan tanpa disengaja,
Para penari itu melihat kami yang sedang mengintip-ngintip dari balik pagar dan mengetahui keberadaan kami. Awalnya aku pikir mereka akan marah, namun sambil menari, mereka seperti memanggil-manggil kami bertiga. Akhirnya aku, Steven, dan Mala pun setuju untuk masuk ke dalam, dan kami berpikiran jika kami masuk ke dalam, mungkin akan ada pertolongan untuk kami. Iman kami cukup lemah di sini, tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang setan. Dengan yakinnya kami bertiga ingin masuk ke dalam dan menemui mereka. Padahal kami tahu bahwa kami berada di tengah hutan dan secara logika gak mungkin ada rumah desa dan orang-orang menari di sini. Kami berjalan mendekati pintu pagar rumah tersebut. Saat kami hendak membuka pintu pagar rumah tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dan menghentikan langkah kami. Dan saat aku berbalik badan, aku sangat terkejut. Ternyata itu adalah Irwan. Lah, Irwan, kok kamu bisa di sini? Harusnya aku yang nanya sama kalian. Kalian ngapain di sini? Kami pun menceritakan pada Irwan tentang kami yang tersesat saat mengikuti 3 pendaki yang tadi. Terus kalian mau ke dalam gitu? Iya, Wan. Rencana mau minta tolong sama orang-orang yang ada di dalam itu. Barangkali mereka bisa membantu kami keluar dari hutan ini. Yakinlah, Wan. Memang kenapa? Kalian bener yakin? Coba kalian lihat dulu lagi mereka yang ada di rumah itu. Tapi kalian perhatikan kakinya, jangan wajahnya mulu. Aku yang tidak mengerti dengan maksud ucapan Irwan, namun aku penasaran. Hingga akhirnya aku, Steven, dan Mala mengintip kembali dari balik pagar itu lagi. Saat ku perhatikan kaki mereka, aku sangat terkejut dan mukaku memucat. Bulu kuduku mendadak berdiri semua. Kenapa pucat mukanya, Bang? Baru tahu ya? Wah, Ethan, cantik-cantik, kakinya kebalik semua. Shh, jangan ngomong gitu, Bang. Kalau mereka dengar, kalian gak bisa pulang. Wah, bener ya. Mereka bukan manusia. Kok kelihatannya mereka seperti manusia yang biasa-biasa saja ya? Bang, di dunia ini yang namanya setan itu, semakin tinggi levelnya, semakin sempurna juga wujudnya, Bang. Dan setan yang paling berbahaya dan menakutkan, sesungguhnya itu bukan setan yang buruk dan hancur rupanya, Bang. Tapi ya, yang begini, yang menyerupai manusia, sehingga iman kita sendiri gak bisa dibedain itu manusia apa setan. Dan kalau kita udah gak bisa bedain itu mah, bakal celaka, Bang. Kalau abang gak percaya, ya udah, Bang, datengin aja mereka. Kalau abang bisa pulang ke rumah sehabis dikasih mereka makan, salut aku sama abang. Oh, gitu ya, Wan. Emang apa yang terjadi kalau kita makan pemberian dari orang itu? Udahlah, gak usah dibahas, Bang. Sekarang aku tanya sama abang-abang sama kakak ini. Sekarang masih mau minta tolong sama mereka, apa mau ikut aku keluar dari sini? Emangnya kamu tahu jalan keluarnya, Wan? Udah, ayo ikut aja. Kami pun mengikuti Irwan yang kali ini ia memimpin jalan. Sungguh aneh. Hanya sekitar 30 menit kami berjalan. Tiba-tiba kami sudah berada di jalur yang aku kenal. Kami tiba-tiba sudah berada di dekat pos 2. Padahal kami sudah menghabiskan waktu berjam-jam memasuki desa gaib tersebut yang menurutku jauh dari pos 2. Loh, Wan, kok kita sudah sampai di sini aja ya? Iya, Bang. Gimana? Haha. Dijadiin pengalaman ya, Bang. Ambil hikmahnya dari kejadian ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita jangan pernah sembarangan dan ngerasa angkuh dengan pengetahuan kita yang belum seberapa. Harus ucap salam terlebih dahulu, Bang, dan bersikap yang sopan. Jangan kapok buat naik lagi ya, Bang. Ucap Irwan seperti itu, bagaikan tamparan keras buat kami bertiga. Kami memang sebelum naik merasa angkuh diri dan beranggapan enteng tentang gunung ini. Karena kami merasa gunung ini tidak ada apa-apanya, karena gunung ini berada di dekat desa kami. Dan terlebih, kami tidak mengucap salam saat memasuki gunung ini. Bahkan saat kami memasuki kawasan yang angker di gunung ini pun, kami tidak mengucapkan salam. Semuanya kami jadikan pelajaran buat diri kami masing-masing. Ya udah, Bang. Aku cuma bisa nganter sampai di sini saja ya. Loh, kamu gak ikut turun, Wan? Kamu gak pulang? Enggak, Bang.
Teman-temanku pada nunggu di atas. Nanti aku pulang bareng sama mereka. Kami pun bersalaman dengan Irwan sebagai tanda perpisahan kami dengan Iwan di pos 2. Wan, aku sama teman-temanku sangat berterima kasih sekali lagi ya, Wan. Kalau nggak ada kamu, kami nggak tahu entah apa yang terjadi. Sekali lagi makasih ya, Wan. Tapi lagi-lagi Irwan pergi begitu saja dan hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami. Matahari sudah mulai sedikit mengintip dari balik hitamnya awan. Langkah pagi ini begitu tenang dan sejuk dari sebelumnya. Tak henti-hentinya kupanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui dan Maha Pencipta segala-galanya yang ada di dunia ini. Telah memberikan kami petunjuk untuk bisa keluar dari desa yang berselimutkan kabut ini. Mungkin kami adalah salah satu orang yang paling beruntung karena bisa keluar dari desa itu dan dipertemukan oleh Irwan sebagai petunjuk kami untuk keluar dari desa tersebut. Sesampainya kami di pos pendaftaran, aku melihat orang tuaku dan orang tua Mala dan Stephen sudah berada di dalam pos pendaftaran. Mereka seperti terkejut melihat kemunculan kami dan orang tua kami langsung memeluk kami masing-masing. Orang tuaku berkata bahwa kami dinyatakan hilang sudah 2 hari 3 malam. Tim SAR sudah menyisir gunung, namun tak kunjung juga menemukan kami. Sontak kami bertiga terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Padahal kami merasa kami menjelajahi gunung ini hanya 1 malam saja. Tapi kenapa mereka bilang, termasuk orang tua kami sudah hilang selama 2 hari 3 malam? Seorang tim SAR bertanya tentang di mana keberadaan kami selama 2 hari 3 malam ini. Namun, kami lebih memilih tidak menjawab pertanyaan itu dan lebih memilih merahasiakan semuanya. Saat aku sedang menghangatkan tubuhku di dalam pos pendaftaran, tak sengaja aku melihat ke sebuah papan yang isinya daftar orang hilang yang ada di gunung ini. Aku mendekati papan tersebut dan melihat daftar orang-orang hilang yang ada di gunung ini. Seketika tatapanku terfokus ke salah satu daftar korban yang hilang di gunung tersebut. Betapa terkejutnya aku saat mendapati foto Irwan terpampang di papan daftar orang hilang, dan aku langsung histeris, berteriak memanggil Mala dan Stephen. Mal, Stephen, lihat ini kan Irwan. Astagfirullah, iya, benar ini Irwan. Oh, apa kalian kenal dengan orang ini? Tanya salah satu tim SAR kepada kami. Iya, aku kenal. Dia yang telah menolong kami. Karena dialah kami bisa sampai di sini. Namanya Irwan. Dia pendaki asal Jawa Barat. Dulu dia sering mendaki di sini. Hingga akhirnya pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 26 November 2014, dia dinyatakan hilang di gunung ini sampai saat ini. Ayahnya sangat terpukul dengan hilangnya Irwan, karena ia adalah anak tunggal. Sudah berbagai cara dilakukan oleh ayahnya, namun ia tak kunjung ditemukan juga. Dulu ayahnya sering ke sini untuk menanyakan perkembangan pencariannya. Kadang ayahnya menangis sambil berkata, "Pulanglah nak, pulang." Namun sudah 1 tahun ini ayahnya tidak ke sini karena dia sudah meninggal. Kami pun merasa sangat terpukul saat mengetahui latar belakang sosok Irwan yang kami kenal di gunung ini. Sudah 4 tahun lamanya ia dinyatakan hilang. Sangat tidak ada kemungkinan yang menyatakan bahwa Irwan masih hidup. Tapi aku tidak memperdulikan siapa Irwan. Mau dia manusia atau bukan, intinya dia sudah berbuat baik kepada kami. Sebagai tanda terima kasihku kepada Irwan, setiap hari aku mengirimkannya doa. Dimanapun ia berada sekarang, semoga tetap berada di dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Oke, sekian terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai habis. Desa Gaib di Balik Kabut. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang saya ceritakan ini dan bisa mengambil sisi positifnya dari cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tulisan atau dari perkataan kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nantikan juga next cerita yang lebih menegangkan lagi.
Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih juga buat Mas Al, selaku penulis cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan sukses selalu. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.